tentang keutamaan tema berdusta atau berbohong. Berdusta merupakan salah satu penyakit lisan yang sangat tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdusta yang dalam bahasa Arab disebut al-hadits diartikan sebagai menyampaikan kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau meniadakan suatu kenyataan yang semestinya ada. Salah satu ciri munafik yang pernah Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita adalah berbicara ia berdusta. Satu kebohongan akan menyeret kepada kebohongan berikutnya guna menutupi kebohongan yang pertama. Hal demikian terus berlanjut hingga disadari atau tidak. Kebohongan menjadi kebiasaan yang tidak pernah lepas dari kehidupannya. Kejujuran adalah pintu masuk surga, sedangkan kedustaan merupakan pintu masuknya ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Jujurlah kalian karena jujur merupakan salah satu pintu surga, dan berhati-hatilah kalian terhadap kedustaan karena dusta merupakan salah satu pintu neraka." Hadis riwayat Al-Hatib. Berdusta memiliki beberapa bentuk, tidak terbatas pada ucapan saja. Dusta dalam ucapan hanya satu dari sekian bentuk. Mari kita ketahui apa saja bentuk dusta dan akibat yang ditimbulkannya. Pertama, dusta dalam berbicara. Dusta dalam ucapan merupakan sifat yang buruk seperti mengaku beriman tetapi kepribadiannya tidak menunjukkan jati diri sebagai orang beriman. Allah berfirman, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Sehubung dengan hal ini, Imam Ghazali pernah berkata, siapa yang mengaku tentang 4 hal tanpa 4 hal lainnya, maka ialah seorang pendusta. 1. Mengaku cinta surga tapi tidak beramal kebaikan, ia berdusta. 2. Mengaku cinta Nabi Muhammad SAW tapi mencintai para ulama kaum miskin, ia pendusta. 3. Mengaku takut pada api neraka tapi tidak meninggalkan maksiat, ia pendusta. Dan 4. Mengaku cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi mengeluhkan ujian yang menimpa dirinya, ia pendusta. Dusta dalam janji. Janji harus ditepati, tidak boleh dilanggar. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun janji kepada sesama, keduanya harus kita penuhi. Janji yang telah diucapkan dalam kaitan memegang suatu amanah berupa jabatan, misalnya memiliki konsekuensi, dia harus mempersiapkan pertanggungjawaban dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta